Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani. Berdasar kitab suci, sunnah para nabi, sesuai dengan agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus mewujudkan, memanifestasikan, mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila niscaya dalam sehari-hari. Agama dan kepercayaan, tokoh-tokohnya melahirkan Pancasila. Ketika ada yang mempertentangkan, maka jelas orang tersebut tidak bijaksana. Terlebih lagi, sangat tidak mampu memahami sejarah peradaban bangsa jika mereka adalah orang-orang yang terdidik sampai perguruan tinggi sekalipun. Pemirsa, di tahun 2022 kami pernah menyampaikan nama-nama bulan Ramadan berdasarkan pada nama-nama surah. Kajian itu sampai dengan surah Toha atau surat yang ke-20. Dan kali ini kita insya Allah akan melanjutkan yang ke-21. Apa yang mendasari nama-nama Ramadan ini kami sampaikan, yakni adalah penafsiran dari Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi, salah satu legendaris fuqaha, ahli fikih, sekaligus juga beliau adalah ahli hadis. Ada kumpulan hadis hukum yang antara lain digurat oleh beliau, dan ada juga tafsir, karena beliau juga ahli tafsir. Tafsir Al-Quranul Majid. Nah, penafsiran ini, nama-nama Ramadan, antara lain Sahrul Ramadan, Sahrus Alaih, dan seterusnya, itu bisa dijumpai oleh saudara-saudara kita semua di dalam salah satu karyanya, yakni adalah pedoman puasa. Nah, dari penafsiran beliaulah kemudian kami, karena setiap hari menggurat, insya Allah menggurat sabdana atau syair yang terbarukan menurut analisis dari saudara-saudara kami yang ada di Universitas Negeri Malang. Ada diantaranya adalah Saudara Dr. Didin Widiartono, SPD, Esos, MPD. Beliau adalah Ketua Program Pasca Sarjana Bahasa di Universitas Negeri Malang. Kemudian juga ada saudara kami yang
dosen di Politeknik Negeri Malang, yakni adalah Dr. Muhammad Sinal. Beliau ahli bahasa, khususnya bahasa hukum. Dari keduanya lah antara lain syair yang kami kurat ini kami beri nama Sabdana, karena usulan beliau berdua untuk kami memberikan sebutan atau nama. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita merujuk pada Al-Qur'an, terutama Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal Qur'an. Wal Furqan maksud kami. Ya. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Tentu saja la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk menerimanya. Jadi diterima silahkan, tidak diterima juga disilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa diturunkan untuk semua manusia? Supaya manusia mampu membedakan mana hak, mana yang batil, mana yang indah, mana yang buruk, mana yang elok, dan mana yang nista. Pertalian dengan proses pembentukan kita manusia untuk menuju akhlakul karimah. Nah, itulah dasar-dasar yang kami pakai untuk memberikan nama Ramadan dengan nama-nama surah. Kali ini saya ambil dari karya kami bagian keempat, yaitu Sabdana yang ke-3764. Ramadan Syahrul Anbiya. Ramadan bulan kisah atau bulan para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Nama ini kami ambil dari surah yang ke-21. Kemudian kami mencoba memahami dari segi sabdana, bukan menafsirkan. Jadi memahami, tentu saja memahami adalah berdasarkan pada latar belakang keilmuan kami, sekaligus adalah kapabilitas atau kemampuan kami dalam menyerap. Jadi bukan hak kami untuk memberikan tafsir. Namun setiap anak manusia diberikan kesempatan melalui mufasir yang hebat, muhadisin yang hebat, ahli tafsir, ahli hadis, termasuk fuqaha yang hebat. Kemudian kita berupaya untuk mengikuti sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan kali ini kami bawakan Ramadan Syahrul Anbiya. Hari perhitungan semakin dekat, namun manusia lalai. Ayat-ayat Tuhan tengah didengarkan, nyaris tak fungsi. Kelalaian manusia karena sihir aneka ragam syahwat duniawi. Sang Maha mendengar kian hari makin dijauhi. Kebanyakan manusia tak mempercayai Rasul utusan ilahi. Hanya hamba yang beriman selamat duniawi ukhrawi. Rasul sebelum Muhammad diutus, tanyalah yang mengerti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya, kalau kita membaca di ayat pertama, Allah itu memberikan informasi yang sangat jelas kepada seluruh umat manusia, yakni adalah telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Sedangkan mereka dalam keadaan lalai berpaling. Versi terjemah Kementerian Agama, insya Allah yang kesekian kalinya karena revisi-revisi sampai dengan Juni insya Allah 2011. Lalai di sini karena mengikuti dunia, dan berpaling di sini dikatakan karena lupa pada hari akhirat. Di sini ketika manusia diberi informasi bahwa semakin dekat perhitungan hari untuk amal mereka, yakni kita bisa membaca dalam kisah para nabi, kisah Sun Anbiya, ya, atau sarah para nabi, bahwa usia manusia itu makin hari semakin pendek. Ada yang ribuan tahun, ada yang ratusan tahun yang dimiliki oleh Rasul-Rasul Allah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menginformasikan kepada kita bahwa umatku rata-rata kurang lebih antara 60 dengan 70. Karena itu bisa kita memberikan satu deskripsi atau eksplorasi bahwa perhitungan semakin dekat itu maknanya adalah kita yang ada di generasi terakhir, generasi kepemimpinan paripurna Rasulullah Muhammad SAW itu tidak panjang sepanjang Nabiullah Ibrahim, tidak panjang sepanjang Nabi Nuh alaihissalam, tidak panjang. Kalau beliau-beliau itu perhitungannya panjang, artinya rentang waktu yang disediakan oleh Allah, kalau kita pinjam bahasanya Bung Karno, dunia untuk meniti jalan emas menuju akhirat itu, beliau-beliau rasul-rasul yang mulia, nabi-nabi yang mulia itu rentang perhitungannya panjang. Jadi umat-umat terdahulu panjang. Bahkan kami masih menyaksikan salah satu guru kami tercinta, yakni Mbah Surono. Itu beliau dipanggil oleh Allah tahun 1997 ketika beliau berusia 256 tahun. Beliau terakhir bertempat tinggal, berdomisili di kota Batu Malang. Dan beliau adalah salah satu di antara sesepuh yang babat kota Batu. Jadi ada trio dulu, kata beliau, ya. Kami lupa yang dua, ya, karena tidak kami catat. Jadi Mbah Rono itu bertiga, satu babat kota Malang, kemudian yang satu babat Kabupaten Malang, ya. Kemudian yang Mbah Rono sendiri babat kota Batu. Jadi babat di sini adalah untuk istilah dulu itu masih hutan belantara, bahkan di tempat kami yang sekarang ini Celaket ini, menurut penuturan salah satu pejuang veteran Mbah Saleh Sutrisno, jadi mulai
tengah kota ini, bukan mulai tengah kota ya, seluruh kota Malang itu dulunya adalah hutan belantara. Sampai kemudian berganti menjadi kebun singkong, kebun jagung, dan berganti lagi menjadi perumahan. Dan Celaket sekarang nyaris tidak ada sejengkal tanah kecuali didirikan rumah. Kecuali beberapa titik yang ada halamannya. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayat-ayat Allah itu telah diperdengarkan. Siapa yang memperdengarkan? Para nabi dan rasul Allah. Setelah tidak ada nabi dan rasul Allah, yang memperdengarkan, yang menyampaikan adalah warisatul anbiya, pewaris para nabi, yaitu al-ulama warisatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Kemudian di sini timbul pertanyaan, ulama yang mana pewarisnya para nabi? Kalau kita merujuk pada pendapatnya Imam Ghazali, insya Allah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau versi terjemah ada 8 jilid, tebal-tebal sekitar 500-600 halaman. Nah, beliau mengatakan bahwa yang dikatakan ulama itu adalah ulama akhirat, karena ada ulama dunia. Jadi ulama warisatul anbiya itu adalah ulama yang orientasinya akhirat tetapi tidak melupakan dunia. Sementara ulama dunia ya, yang sangat cinta dunia, hubud dunia, adalah ulama yang lebih banyak menggunakan otaknya untuk meraup kepentingan dunia. Sementara ulama akhirat adalah yang menggunakan kalbunya, berorientasi segala sikap perilakunya untuk kehidupan akhirat. Namun sekali lagi, dunia tetap dijalaninya dengan baik. Ya. Jadi jika panjenengan menengok kehidupan sufi, maka ada sufi ahli tasawuf yang kehidupannya sederhana, tetapi beliau bergelimang dengan harta benda. Jadi harta bendanya itu tidak mengikat hatinya, tetapi karena hatinya asaddu hubalillah, jadi demikian sangat amat mencintai Allah, hamba-hamba yang beriman, apalagi wabil khusus para ulama akhirat itu, sehingga kepemilikannya itu semuanya dibelanjakan untuk kepentingan akhirat. Tentu saja karena dunia itu jembatan emas menuju akhirat, maka dunia itu dibeli, tidak dimasukkan hati. Dunia harta bendanya dikuasai sesuai dengan rezeki dari Allah ilahi Rabbi, tetapi tidak untuk memperkosa hatinya. Namun justru dermawan pada kegiatan apapun, bahkan tanpa melihat strata sosial siapa yang diberikan derma, dan tidak juga melihat kegiatan apapun sepanjang kegiatan itu bermanfaat untuk agama. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kelalaian manusia karena sihir aneka ragam syahwat duniawi yang kami maksudkan, kalau yang terdekat dengan kita sekarang ini adalah syahwat 2024. Ya, ada yang menyebutnya tahun politik. Kalau kami di nomor-nomor yang bulan yang lalu mengatakan kita ini setiap hari berpolitik, kita ini setiap hari berseni strategi, kita setiap hari memutuskan dengan hati kita itu adalah politik. Dan politik itu tidak pernah bisa digandengkan dengan perbuatan yang tidak terpuji. Karena itulah di dalam syair saya menulis politikus. Politikus itu adalah orang yang pekerjaannya hanya haus duniawi semata-mata, lupa bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Karena rahmat dari Allah Tuhan yang Maha Esa, maka ketika kita sadar bahwa Ramadan itu Syahrul Anbiya, maka kita berupaya untuk mengikuti teladan dari para nabi dan rasul-rasul Allah tanpa membedakan. Sang Maha mendengar
kian hari makin dijauhi. Jadi sepertinya ada yang sehari-hari tidak biasa memakai busana-busana, atribut-atribut yang menunjukkan dia adalah orang muslim muslimah. Tetapi begitu menjelang 2024 maka banyak berterbaran foto-foto, unggahan-unggahan sosial media dan media massa yang menampakkan dirinya itu akrab dengan orang mukmin. Bahkan owner dari salah satu partai politik itu mengambil, ya, mencaplok ulama-ulama sebagai daya tarik untuk memobilisasi massa. Inilah orang-orang yang makin hari makin menjauhi Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kebanyakan manusia tidak mempercayai Rasul utusan ilahi. Kita lihat, sekularisme adalah bentuk dari kenyataan di mana rasionalisme itu menguasai manusia. Jadi segala yang tidak rasional itu ditolak. Rasional itu adalah memakai panca indera. Ini yang dikatakan oleh orang Jawa mikir. Tetapi menggalih itu ada di sini. The power of heart. Kekuatan hati nurani. Maka berangkatnya dari imaniah. Sedangkan yang berangkat dari otak semuanya hanya hitungannya untung rugi berkaitan dengan harta benda. Kasusnya mencuat sekarang, ya, dengan guliran yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian hanya hamba yang beriman selamat duniawi ukhrawi. Jadi orang-orang yang beriman apapun, kalau kami mohon maaf, ya, apapun iman saudara, ya, beriman atas kepercayaan, ya, ada Sabto Dharma, ada Ojo Dume, kemudian kearifan-kearifan lokal yang lainnya atau agama-agama asli Nusantara yang lainnya, sampai dengan 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan Kristen, ya, semuanya adalah orang-orang yang beriman. Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya dari duniawi, maka dia akan menuju ukhrawi sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Dan Allah telah menurunkan Rasul sebelum Muhammad untuk diutus. Karena itulah tanyakanlah kepada orang-orang yang paham tentang keilmuan jika kalian belum memahami. Di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7 disebutkan potongannya fas'alu 'ala dzikri in kuntum ta'lam. Jadi kalau kalian tidak memahami maka bertanyalah kepada ahlinya. Dan Rasulullah Muhammad SAW sudah mencontohkan. Ketika beliau mimpi pertama kali, maka diajaklah oleh Ummul Mukminin, Ibunda Khadijah, Sayyidah Khadijah, ke pamannya, ya, yang pendeta Nasrani, karena beliau orang yang tidak mensekutukan Tuhan dan kebenaran yang disampaikan itu bisa dipercaya. Jadi komunikasi antar iman itu sudah ditunjukkan sejak awal kenabian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjadi niscaya ketika kita ini bersatu dalam keragaman, tanpa melihat suku bangsa, tanpa melihat kepercayaan, tanpa melihat agama, tanpa melihat asal-usul bangsanya. Dan lagi-lagi, karena orang-orang yang berilmu itu dicirikan dengan insya Allah keimanan dan keilmuan, sehingga bisa menumbuhkan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Dikerucutkan budi pekerti yang luhur dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia adalah Pancasila.
Terima kasih atas segala dukungan, perhatian. Semoga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.